Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasy Muhammad Sugi Sananda dari kelas MN19E, NIM saya 19416261201483. Saya akan menjelaskan laporan tentang PT Industri Pemakilan Omos. Pada saat ini, pembangunan ekonomi yang dilakukan di Indonesia tertuju pada sektor industri dan perdagangan, di mana sektor industri dan perdagangan telah mengalami banyak perubahan seiring dengan adanya kemajuan pengetahuan dan teknologi. Di samping maraknya jenis persaingan bisnis yang ada di industri anti nyamuk yang tergolong pada industri kimia atau chemical di Indonesia merupakan salah satu yang berkembang pesat karena Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Negara dengan iklim seperti ini menyebabkan suburnya perkembangan nyamuk pada negara kepulauan terbesar di dunia, di mana secara langsung juga membuat cukup pesatnya pertumbuhan industri kimia yang tergolong pada industri non-migas. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian tabel di bawah ini. Tabel laju pertumbuhan industri pengolahan non-migas atau dalam kurung kumulatif. Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang cukup signifikan berasal dari industri pupuk, kimia, dan barang dari karet yang sampai dengan triwulan 2021 tahun 2021 tumbuh hingga 1917%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan memunculkan banyaknya perusahaan-perusahaan baru. Di samping itu, faktor jumlah populasi penduduk di Indonesia juga mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut mendorong pertumbuhan industri dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan proyeksi penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Tahun 2015 Indonesia diproyeksikan jumlah penduduknya mencapai 255.461.070 jiwa. Pada tahun 2014 menduduki posisi keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 253.609.643 jiwa. Adapun beberapa perusahaan sejenis lainnya yang dimaksud seperti 1. Force Magic, 2. Vape, 3. Domestos Nomos. Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa perusahaan seperti PT Unilever Terbuka merupakan perusahaan yang telah berdiri cukup lama bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Unilever sudah berdiri sejak 1933, namun baru mulai merambah ke sektor insektisida pada tahun 2002. Peluncuran produk Domestos Nomos oleh Unilever sebagai pemain baru dalam sektor insektisida diawali karena melihat adanya peluang besar pasar bahwa produk pembunuh nyamuk dapat menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. PT Pemakilan Omos juga memasarkan dan memperkenalkan produknya melalui saluran distribusi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dengan adanya saluran distribusi hampir di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat membantu perusahaan memperkenalkan produk kepada pasar, meningkatkan volume penjualan, menjangkau lebih banyak pelanggan potensial, menjaga ketersediaan produk, dan memberikan laba bagi perusahaan. Manfaat analisis
Satu, perusahaan penyempurnaan pengaruh saluran distribusi dan harga jual distributor terhadap volume penjualan terutama di daerah Kerawang. 2. Analisis pengaruh saluran distribusi dan jaluran distributor terhadap volume penjualan di daerah Kerawang pada PT Pemakilan Omos. Tujuan: 1. Mengetahui pengaruh saluran distribusi terhadap volume penjualan di daerah Kerawang kepada PT Pemakilan Omos. 2. Mengetahui pengaruh harga jual distributor. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.